Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di awal bulan Juni ini? Meskipun hidup kita berwarna ya Bapak Ibu, tapi marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan setia mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan setia menemani kami, mendampingi kami. Sampai kami masuk di bulan Juni tahun 2025 ini. Itu semua hanya karena kuat kuasa Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membacanya 2 ayat sih dari Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 25 dan 26 ini tentu saja merupakan penggalan dari kisah panjang perjalanan Rasul Paulus dan Silas di dalam melayani pemberitaan Injil di Filipi, Bapak Ibu. Jadi suatu saat Paulus dan Silas itu melayani memberitakan Injil di Filipi. Lalu kemudian mereka itu berjumpa dengan seorang perempuan yang tepatnya itu ada roh jahat itu di dalam dirinya gitu. Nah, roh jahat ini itu justru ini Bapak Ibu, yang ada dalam diri orang tersebut itu membuat ia bisa menenung. Menenung itu artinya bisa meramal, membaca masa depan orang begitu. Nah, lalu ketika berjumpa dengan Paulus dan Silas, itu karena dia mengganggu, sebetulnya dia tuh menyatakan siapa Tuhan Yesus, tapi dia mengganggu pelayanan Paulus dan Silas, sehingga Paulus itu mengusir roh yang ada di dalam perempuan itu. Nah, padahal Bapak Ibu, perempuan yang bisa menenung itu adalah alat dari beberapa orang laki-laki. Alat apa? Jadi itu dia malah semacam mata pencarian mereka. Jadi perempuan ini tuh dipakai oleh beberapa orang yang disebut dengan tuan-tuannya itu untuk menjadi alat mata pencarian. Artinya begini, kalau perempuan ini sekiranya jahat gitu ya Bapak Ibu, lalu kemudian dia bisa menenung di masa depan orang. Jadi orang-orang yang datang itu ingin tahu masa depannya, datang ke perempuan ini. Lalu perempuan ini menenung mereka, membaca masa depan mereka. Lalu setelah perempuan ini membaca, orang-orang itu bayar. Nah, uang itu diambil oleh tuan-tuan ini. Gitu. Nanti besok-besok ganti lagi tuan yang lain yang pakai perempuan ini, terus kemudian dia meramal orang lain, lalu mereka ambil uang dari orang yang diramal itu untuk diri mereka, bukan untuk perempuan ini. Jadi saya menyebutnya perempuan ini seperti sumber mata pencarian beberapa tuan-tuan, beberapa laki-laki. Nah, kalau roh yang ada dalam diri perempuan ini yang dipakai untuk menenung, kemudian diperintahkan keluar oleh Rasul Paulus dari tubuh perempuan itu, lah kan berarti perempuan itu nggak bisa menenung lagi, nggak bisa meramal lagi. Kalau dia nggak bisa menenung lagi, nggak bisa meramal lagi, lalu beberapa laki-laki ini gimana sumber penghasilannya? Makanya mereka marah, Bapak Ibu. Mereka seret, mereka bawa Paulus dan Silas kepada para pemimpin, pembesar-pembesar di tempat itu. Lalu banyak orang menjadi tidak suka mendukung orang-orang tuan-tuan tadi itu, lalu tidak suka pada Paulus dan Silas, bahkan mereka didera. Didera itu artinya disiksa. Setelah disiksa, Bapak Ibu tahu diapakan? Diserahkan kepada kepala penjara. Tidak lewat pengadilan, tapi didera, disiksa sedemikian rupa, diserahkan pada kepala penjara. Nah, nampaknya kepala penjara itu berpikir bahwa Paulus dan Silas ini penjahat berat nih. Maka ia menempatkan Paulus dan Silas di dalam penjara bawah tanah. Penjara yang paling sulit, yang paling bisa membuat orang menderita.
gelap gulita, lembab, tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat sinar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Tidak bersalah, padahal mereka memberitakan nama Tuhan Yesus, Injil Tuhan Yesus. Mereka melakukan pekerjaan yang baik, lalu tanpa melalui pengadilan, mereka dijatuhkan hukuman. Dan itu berarti kan Bapak Ibu, secara fisik mereka menderita, secara mental juga mereka menderita. Mereka nggak salah, mereka melakukan pekerjaan yang baik, yaitu memberitakan Injil, disiksa, dipukul, semuanya kena Bapak Ibu. Sekarang di penjara, di tempat yang paling mengerikan. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah dikatakan bahwa ketika mereka dibelenggu, setelah didera, dibelenggu, diikat begitu, lalu kemudian dibawa dalam ruangan penjara, Paulus dan Silas itu nggak pernah mengeluh tuh, nggak pernah menangis, nggak pernah menyalahkan Tuhan, nggak pernah menyalahkan sesama, mencari kambing hitam, enggak Bapak Ibu. Hebat sekali itu ya. Mereka justru dikatakan di dalam ruang bawah tanah itu, Paulus dan Silas ini berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bukannya alih-alih marah Tuhan, kami kan bekerja untuk nama-Mu. Kami kan memberitakan Injil. Kami mengerjakan pekerjaan yang baik. Kenapa mengalami penderitaan seperti ini? Oh enggak ada laporan begitu Bapak Ibu. Paulus dan Silas enggak melakukan itu. Paulus dan Silas juga tidak mencari-cari kesalahan gitu, dasar tuan-tuan yang bla bla bla. Enggak. Tapi mereka fokus kepada Tuhan. Mereka fokus berdoa. Dan mereka fokus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin, perasaan mereka, jiwa mereka. Mereka fokus kepada Tuhan, berdoa dan memuji nama Tuhan. Yang ajaib Bapak Ibu, dikatakan akibat doa dan puji-pujian itu, terjadilah tiba-tiba gempa bumi yang hebat, lalu kemudian dampaknya tembok-tembok sendi-sendi bangunan itu bergoyang. Lalu kemudian pintu-pintu terbuka. Dan juga belenggu mereka lepas. Menarik kan Bapak Ibu? Firman ini, kisah ini mau menyampaikan kepada kita begini. Bahwa di tengah-tengah penderitaan kita. Bahkan kita mengatakan penderitaan itu bukan salah kita. Bapak Ibu tidak perlu berkeluh kesah. Tidak perlu mencari kambing hitam, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, menyalahkan orang lain. Di tengah-tengah permasalahan kita, apapun wujud permasalahannya, penderitaan kita, mari kita belajar dari Paulus dan Silas, berfokus kepada Tuhan. Betul, kita punya berbagai persoalan. Bahkan kita punya berbagai penderitaan, kesulitan gitu. Tapi mari kita berfokus kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru makin berat persoalan kita, makin melekat erat kepada Tuhan. Bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Dan di dalam doa itu, tidak haruslah berkeluh kesah. Pujilah nama Tuhan. Pujikanlah nama Tuhan. Naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Nah itu dilakukan Paulus dan Silas. Bapak Ibu, di buku-buku lagu kita banyak sekali lagu-lagu yang membuat kita syair-syair itu menyatakan puji-pujian kepada Tuhan. Seperti kami puji dengan riang. Lalu ya Allah yang maha tinggi. Itu lagu banyak sekali. KJ, NKB, PKJ. Itu lagu-lagu yang mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Itulah. Di tengah-tengah penderitaan permasalahan kita kuatkan kehidupan doa kita. Lalu kita muji nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan yang kita sembahkan Allah yang berkuasa, Bapak Ibu. Dia berdaulat, dia mengatur semua. Dia dapat memakai apapun untuk menolong kita. Lihat, gempa dipakai Tuhan untuk menolong Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Bahkan akibatnya lebih luar biasa lagi. Kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Kita lihat melalui penderitaan Paulus dan Silas, bahkan melalui penderitaan itu membawa orang datang kepada Tuhan.
kita juga begitu, berfokus pada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, bangun kehidupan doa, lebih terhubung dengan Tuhan, bikin jam-jam doa yang rutin, disiplin, lalu juga puji-pujian pada Tuhan. Itu yang kita lakukan, dan kita akan lihat kuasa Tuhan. Bapak Ibu, mari kita juga mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama sebagai komunitas iman, kita hadir dalam bersekutuan doa pagi ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu cara kita membangun kehidupan doa kita bersama. Tapi nanti di rumah juga harus ada ya Bapak Ibu ya, doa-doa khusus di jam-jam yang khusus. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah permasalahan-permasalahan setiap kami, bahkan barangkali ada penderitaan di dalamnya, berwujud apapun, bantulah kami, kuatkan kami untuk membangun kehidupan doa dengan Tuhan, dan juga mampukan kami untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah tidak hadir dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa bekerja dan melampaui persoalan-persoalan kami. Engkaulah Allah yang berdaulat, Engkau dapat memerintah, memakai apapun untuk menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.